ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ayam kecap yang enak banget. Tadi aku habis nyembelih ayam Fluffy. Ini tadi balungan aku bikin sup, terus nih daging-dagingnya mau aku bikin ayam kecap. Ini saat amplaknya juga mau aku masak. Siapkan bumbunya ya, ada bawang, brambang, jahe, kunyit, kalau sudah, kita mau tumis terlebih dahulu bumbunya sampai nanti wangi. Aduk-aduk, jangan gosong, apinya kecil aja, nggak gede-gede. Kalau sudah wangi, tambahkan juga godong salam, serai, aduk-aduk lagi. Nah, sekarang kita masukkan ayamnya ya. Begitu ayamnya masuk, jangan langsung tambahkan air Fluffy. Jadi kita mau gongsong dulu bumbu dengan ayamnya. Biarkan nanti ayamnya sampai berubah warna pucat atau ayam itu jadi kaku dulu, baru nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu dan juga ada airnya. Nah, untuk bumbunya di sini kita tambahkan garam, gulanya bisa pakai gula Jawa ataupun gula pasir ya boleh. Tambahkan juga penyedap rasa, misalnya Fluffy mau tambahkan penyedap rasa ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, bumbunya udah pepek jadi udah gurih. Nah, kalau udah seperti ini baru kita tambahkan air. Nah, sekarang apinya kita besarin, kita tutup dulu. Kalau nanti sudah mendidih baru kita kecilin. Ini karena ayamnya aku pakai ayam jago, jadi masaknya agak lama, jadi apinya kecil aja kita masak sampai nanti ayamnya benar-benar empuk dan juga bumbunya ngeresep banget. Sambil menunggu di sini kita siapkan untuk bumbu irisnya ya. Siapkan ada tomat hijau, terus ada tomat merah juga, biar nanti lebih seger banget. Boleh iris tipis-tipis kayak gini ataupun mau kotak-kotak juga boleh. Kita tambahkan juga, aku mau pakai cabai. Ini cabenya aku pakai yang banyak, jadi nanti rasanya itu gurih, pedas, manis, dan juga ada seger karena kita pakai tomat. Ini bawang merah, bawang putihnya juga jangan lupa. Misalnya nanti Fluffy nggak mau sepedes aku masaknya, bisa pakai cabai merah yang gede itu Fluffy. Itu kan cantik banget warnanya, tapi nanti nggak terlalu pedes. Kalau sudah diiris-iris kita tengok ayamnya. Nah, ini ayamnya sudah empuk, juga bumbunya udah ngeresep. Nah, nanti kan dia rada berminyak lagi Fluffy. Nah, sekarang kita pinggirin dulu ayamnya, terus kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita iris tadi. Jadi kita mau tumis dulu. Bawang brambangnya masuk dulu, kita aduk-aduk. Terus kita masukkan juga ada cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, di sini kita tambahkan kecap manis. Manisnya kalau ada, kalau aku sih sukanya pakai merek yang ini, namanya merek Kencana. Misalnya Fluffy nggak ada ya pakai kecap sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah. Masukkan tomat, aduk-aduk, gongsreng-gongsreng, dan masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga gurih. Nah, ini siap kita sajikan di meja makan. Ini kalau wong Jawa ngomong ki ngelawui Fluffy, jadi kuahnya aja ini yang nyemek-nyemek ini dimakan pakai nasi enak banget, apalagi ayam-ayamnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan yang enak banget. Ini karena nanti mau kita goreng garing, terus kita juga mau bikin sambal urang rebon yang enak banget. Kita siapkan bumbu untuk marinasi ikan dulu ya. Kita siapkan bawang putih dan juga ada kunir dan garamnya juga nggak boleh ketinggalan. Terus kita tambahkan sedikit air supaya bumbunya nggak terlalu pekat. Nah, kita aduk rata. Kita mau marinasi ikan pakai bumbu ini kurang lebih selama 15 menit aja udah cukup, karena ikannya kecil-kecil banget. Aku nggak tahu ini namanya ikan apa, tapi ini karena aku lihat di pasar ada seger-seger, udah deh tinggal aku beli aja. Aku mau masak untuk lauk hari ini sekalian untuk bikin resepnya buat Fluffy di rumah. Nah, kita marinasi. Sambil marinasi kita mau siapkan untuk bikin sambal udang rebon. Kita siapkan cabai rawit, terus ada bawang dan juga ada udang rebonnya ya.
Sekarang kita mau goreng semua bahan jadi satu sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng seperti ini, kita angkat. Terus mau kita ulek, kita siapkan layahnya. Di sini nggak perlu tambahkan garam lagi karena nih udangnya itu sudah ada rasa asinnya. Jadi aku tambahkan gula sedikit sama micin sedikit. Udah begini aja, ini kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus, biar nanti rodok basah, aku mau siram pakai minyak bekas goreng cabai tadi. Ini sambelnya sudah jadi, warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget. Kalau udang rebon itu kan bahan untuk bikin terasi, jadi sebagai pengganti terasi, rasanya enak banget deh. Nah sekarang kita mau goreng ikannya ya. Untuk goreng ikannya biar nanti garing, minyaknya yang banyak, terus apinya juga jangan terlalu kecil. Kita goreng, kalau misalnya sudah mateng, sudah garing, ini mau kita angkat, terus kita sajikan. Ini aku goreng jadi 2 kali ya, karena 1 kali itu nggak cukup. Udah tinggal kita siapkan dengan sambal tadi, aneka lalap-lalapan, nasinya nasi anget. Wis jangan kalau mau pakai lauk ini, nasinya tuh nggak cukup secenteng Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan tahu kopong yang enak, gurih, dan juga buket banget. Sini kita siapkan tahu kopongnya dan juga aku mau tambahkan telur puyuh nih biar anak-anak nanti suka maemnya. Ini telur puyuh tadi sudah tak rebus, bisa juga dikukus ya. Terus mau kita kupas-kupas. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Kita siapkan untuk bahan tambahannya. Untuk sayurannya di sini aku mau pakai walu jipang atau labu siam. Ini mau kita iris tipis-tipis. Kalau misalnya nggak pakai labu siam, bisa diganti pakai pepaya muda. Itu juga enak, tapi pepaya mudanya cari yang pepaya muda yang bukan California ya. Itu rasanya enak banget. Nah, ini kita iris-iris, siapkan bumbunya. Kita mau pakai cabai. Aku pakai rawit dan juga merah keriting ya. Tambahkan juga bawang merah, ada kunir, terus ada kemirinya juga, ada bawang putih. Terus tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah ini sudah halus, sekarang siapkan wajan. Kita mau tumis bumbu halusnya sampai nanti wangi. Apinya kecil aja pada saat tumis supaya nanti nggak gosong. Jadi benar-benar mateng dan juga tanek. Oh ya, tambahkan juga bumbu aromatik lainnya. Aku mau tambahkan godong salam biar nanti makin wangi ya. Kalau bumbunya sudah mateng dan juga sudah tanek, di sini kita masukkan tahu kopongnya. Aduk-aduk biarkan tercampur rata. Setelah ini kita akan masukkan santan. Ini santannya nggak yang encer dan juga nggak yang kental ya, jadi aku campur semua jadi satu, aku masukkan sekaligus. Nah kita aduk-aduk, santannya nggak boleh pecah, jadi harus sering diaduk. Nanti kita tambahkan atau kita masukkan telur puyuhnya. Untuk labunya nanti dulu, kita masak ini dulu supaya nanti kuahnya juga benar-benar matang dan juga tanek. Tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya ya, ada garam, gula, dan juga ada penyedap rasa. Masak pakai api kecil dan harus sering diaduk supaya nggak pecah. Kalau kira-kira sudah tanak santannya dan rasanya juga sudah enak, baru di sini kita akan masukkan labunya, karena labu kan sebentar banget mateng. Jadi masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Kita tunggu sampai nanti mendidih lagi. Setelah ini udah siap kita sajikan di meja makan. Enak banget, kita makan pakai nasi enak, pakai lontong, pakai kupat juga enak banget. Nah sekarang siap kita sajikan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan labu siam yang enak banget. Bikinnya simpel banget Flavis. Cocok banget untuk Flavis di rumah yang pagi-pagi mau bikin sarapan tapi nggak mau ribet, tapi tetap enak banget. Kita siapkan ada labu siamnya ya, kita potong panjang-panjang. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Untuk bahan tambahannya hari ini aku mau pakai bakso sapi Flavis. Misalnya Flavis mau pakai bakso ayam, mau pakai bakso
itu apa namanya, bakso ikan juga boleh, terus mau pakai fish cake juga boleh, mau pakai fish roll juga boleh, itu enak banget. Atau mau tambahkan udang itu juga enak, nggak apa-apa. Kita iris bunder-bunder baksonya ya, karena di rumah hari ini adanya bakso, jadi aku pakai bakso aja. Kalau sudah diiris-iris kita sisihkan. Kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai cabai hijau nih. Aku punya cabai hijau gendut-gendut banget cabenya. Nyenengin kalau misalnya lihat cabai seger-seger kayak gini. Kita iris tipis-tipis, terus aku tambahkan juga cabai rawit karena aku mau pedes. Bagi Fafis yang mau pedes, ini cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Terus kita tambahkan juga ada bawang brambang. Udah ini aja bumbunya, nggak perlu yang ribet-ribet, nggak perlu yang neko-neko. Yang seadanya di rumah aja kalau kita bikin masak-masakan yang simple ya. Bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan wajan. Kita mau tambahkan minyak. Kalau misalnya nanti sudah panas, kita mau tumis bumbu-bumbunya sampai nanti wangi. Pertama-tama masukin dulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Tumis-tumis. Biarkan nanti sampai rosok layu dan juga wangi. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan cabai-cabainya. Ini sak rawitnya, sak hijaunya kita cemplungin aja semua jadi satu kayak gini. Kalau sudah wangi, baru deh di sini kita akan masukkan tabinya. Terus baksonya nanti belakangan aja, kita masak dulu tabinya sampai nanti setengah matang. Nah, bakso kan sebentar matang lagi, jadi kita masak dulu lagi. Kalau misalnya nanti sudah setengah matang, kita akan masukkan baksonya ya, dan kita akan tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Untuk bumbu-bumbu lainnya, nanti aku mau pakai garam, terus habis itu ada gula sedikit, terus ada kaldu bubuk atau penyedap rasa juga boleh. Misalnya nanti pakai micin juga boleh. Kita aduk-aduk lagi, masak sampai nanti matang. Aku sukanya kalau masak saya itu masih rada krius-krius kayak gini. Udah cukup bagi Flavis di rumah yang mau masaknya lebih empuk lagi, nanti ditambah waktu masaknya aja. Udah begini aja siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan ikan tongkol yang enak banget. Kita siapkan dulu ikan tongkol ya. Aku pakai ikan tongkol yang masih seger. Misalnya nanti Flavis mau pakai ikan tongkol yang pindang, itu juga boleh. Cuman itu nanti nggak perlu dimarinasi lagi pakai garam karena sudah asin, tinggal digoreng aja. Ya karena ikan tongkolnya aku pakai yang masih seger, jadi nanti tak marinasi dulu. Ini ikan tongkolnya mau kita potong dulu ya. Aku potongnya kecil-kecil. Kalau sudah nanti kita cuci sampai bersih. Nah ini sudah selesai kita cuci, terus kita marinasi pakai garam. Udah garam aja, nggak perlu yang lain-lainnya. Misalnya nanti Flavis mau pakai ikan yang pindang, step ini boleh di skip. Jadi nanti langsung digoreng aja. Nah, ini setelah tadi kita marinasi kurang lebih 10 menit, kita mau goreng ya. Siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, di sini kita mau masukkan ikannya. Goreng sampai nanti matang, jangan lupa sesekali dibalik biar nanti matangnya merata. Nah kalau udah cantik kayak gini warnanya, ini artinya sudah matang. Kita angkat, nanti kita goreng lagi sisanya ya. Kalau sudah, kita mau sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini kita mau pakai tomat. Ini tomatnya memang aku pakai yang gede-gede. Terus kita potong-potong. Nanti mau kita goreng, tapi kita mau potong-potong dulu. Ada tomat. Nanti juga kita mau pakai cabai. Hari ini cabenya aku pakai yang rawit dan juga aku tambahkan cabai yang merah gede. Misalnya nanti Flavis di rumah nggak mau yang pedes banget, pakainya cabai merah gede aja. Tapi kalau maunya yang pedes kayak aku, boleh tambahkan cabai rawit. Nanti sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Ini mau kita potong-potong. Tambahkan juga ada bawang putih ya. Bawang putihnya kita potong-potong juga. Terus tambahkan bawang merah. Nah nanti yang nggak boleh ketinggalan, kita mau tambahkan lagi terasi. Ini nanti biar makin wangi dan juga gurih banget. Kalau sudah potong-potong kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Nah hari ini aku mau tambahkan ada terong lalap ya, terong yang bunder-bunder ini. Nah ini nanti enak banget. Misalnya nggak ada terong bunder kayak gini, juga bisa pakai terong yang panjang tapi yang hijau. Nah itu udah cocok banget. Nah ini mau kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan. Terus kita mau goreng juga. Kita pakai bekas goreng ikan tadi nggak apa-apa. Kita goreng
Kalau sudah kita angkat, terus kita mau goreng juga bahan sambal yang sudah tadi kita potong-potong. Aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah matang tapi nggak usah sampai yang kering banget, begini aja udah cukup. Nah sekarang kita mau haluskan, boleh pakai ulekan ataupun mau pakai blender, bisa minyak-minyaknya aku juga mau blender. Nah ini sudah halus. Sekarang kita masukkan kembali ke dalam wajan ya. Di sini tambahkan lagi ada gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kita aduk-aduk. Nah sekarang kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita goreng. Terong-terongnya juga kita akan masukkan ya, barengan. Terus kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti bumbunya tercampur rata. Wah, Jan ini udah sedep banget, warnanya aja cantik banget. Rasanya gurih, pedes, dan juga ada sedikit manisnya. Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Cocok banget makan siang pakai lauk kayak gini. Terus kita tambahkan lagi jangan bening atau sayur sup, itu udah cocok banget. Nasinya nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan tahu yang enak dan juga simple. Kita siapkan dulu tahunya ya. Kita pakai tahu putih. Ini aku pakai tahu putih yang tawar. Kalau misalnya Fluffies pakai tahu yang sudah ada rasanya, nanti penggunaan garam dan juga kalau bubuknya bisa dikurangin. Tahunya kita haluskan dulu, terus kita siapkan bumbunya. Aku mau pakai merica, bawang putih, dan juga ada kemiri ya. Kemirinya kita tambahkan supaya nanti rasanya itu lebih buket. Kita ulek-ulek sampai halus. Kalau sudah halus, kita campur dengan tahunya tadi ya. Tambahkan lagi telur. Ini aku pakai telurnya 2 butir, tambahkan garam, tambahkan juga ada penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi. Nah, biarkan nanti sampai benar-benar tercampur rata, Fluffies. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan sayur. Aku mau tambahkan wortel. Jadi nanti udah praktis banget, udah tahunya dan juga udah ada sayurnya. Untuk wortelnya kita potongnya kecil-kecil aja kayak gini. Jadi kita iris tipis-tipis dulu, terus kemudian kita potong panjang-panjang, terus kita potong kotak-kotak kecil kayak gini. Kalau sudah, kita campur ke dalam adonan tahu tadi. Kalau misalnya nanti Fluffies mau, boleh tambahkan godong bawang juga nggak apa-apa. Cuma di video ini aku nggak tambahkan godong bawang ya. Ini mau kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, ini mau kita ambil cetakan. Nah ini cetakannya biar nanti nggak lengket. Aku olesin pakai minyak sedikit. Kalau sudah dioles-olesin, baru nanti kita ambil adonannya. Nanti untuk besar kecilnya disesuaikan aja. Kalau misalnya mau agak besar, nanti bisa full penuh ya. Kalau misalnya nanti nggak mau terlalu besar, nggak usah penuh-penuh pun juga nggak apa-apa. Nah ini agak sedikit ditekan supaya nanti hasilnya lebih padat. Nah kita mau isi semuanya cetakan dengan adonan tadi ya. Jadi satu adonan aku bikin jadi 15 cetakan kayak gini. Nah kalau sudah dicetak semuanya, kita siapkan kukusan. Ini mau kita kukus. Tadi kukusannya sudah aku siapkan dan juga airnya sudah mendidih. Jadi langsung kita masukkan aja ke dalam kukusan seperti ini. Nanti waktu pengukusannya nggak usah lama-lama, cukup 25 menit aja setelah airnya mendidih kayak gini ya. Nanti biar benar-benar tanek banget. Nah ini sudah selesai kita kukus selama 25 menit ya. Ini mau kita angkat. Nah ini bisa dimaam kayak gini karena aku juga nggak mau goreng, tapi kalau misalnya bagi Fluffies mau goreng juga boleh, tinggal ambil kocokan telur terus digoreng dengan kocokan telur, rasanya enak. Nah hari ini aku mau maam begini aja, dikukus aja, rasanya juga ada enak. Aku kebetulan tadi ada bakwan goreng, terus ada sayur bening banjem. Wah udah cocok banget untuk lauk makan siang kita hari ini. Ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep nasi tumpeng, nanti lengkap dengan lauk pauknya. Memang videonya agak panjang karena kita mau bikin banyak lauknya. Pertama kita mau bikin nasi kuningnya dulu. Siapkan beras yang sudah dicuci, tambahkan garam, kaldu bubuk, dodong salam, dan juga tadi kunir yang sudah aku blender ya. Misalnya nanti Fluffy di rumah pakai kunir bubuk juga boleh. Sekarang kita tambahkan lagi santan. Nanti untuk ukuran berasnya, takarannya tinggal dicek di deskripsi box aja ya.
Nah sekarang kita mau aduk-aduk dulu, baru setelah ini kita mau masak di atas kompor seperti ini. Apinya kecil aja Flavis, biar nanti nggak cepet gosong. Nah nanti sampai airnya asat seperti ini. Kalau sudah, ini mau kita kukus. Tadi sudah aku siapkan kukusan, dan juga airnya juga sudah mendidih ya, atau sudah umep. Kukus sampai nanti mateng. Sambil menunggu dikukus, kita siapkan untuk bikin lauk pauknya. Pertama-tama kita mau bikin bergedelnya dulu. Nah kalau untuk bergedel tumpeng biasanya aku beda sama bergedel kalau mau bikin soto atau nasi rames ya. Jadi bergedel nanti bulat-bulat lucu gitu. Sekarang kita goreng dulu kentangnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Nanti kita mau ulek sampai halus. Sebelumnya kita mau siapkan dulu untuk bumbunya. Ada bawang putih dan juga ada merica. Ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Aku suka banget kalau merica itu pakainya yang masih buletan kayak gini, itu lebih wangi gitu. Kalau sudah halus, kita mau ulek-ulek juga kentang yang sudah tadi kita goreng. Kalau misalnya sudah halus, baru kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Tambahkan lagi ada garam dan juga ada kaldu bubuk. Terus tambahkan lagi telur. Kalau telur udah masuk, kita aduk-aduk. Ini tanganku sudah bersih Flavis, jadi pakai tangan nggak apa-apa ya. Kita ulek, kita aduk-aduk maksudnya sampai nanti benar-benar tercampur rata. Nah biar nanti lebih wangi lagi, aku tambahkan godong seledri. Ini nanti aroma jadi wangi banget. Kita aduk-aduk lagi. Nah kalau sudah tercampur rata, setelah ini kita mau bentuk. Nah kalau untuk nasi tumpeng ini biasanya aku bikin bulat-bulat kecil kayak gini, biar nanti lebih lucu aja. Jadi beda sama kalau kita bikin bergedel untuk maam soto atau untuk maam nasi rames. Kalau sudah, kita mau goreng sampai nanti mateng. Tapi nggak usah khawatir kalau nanti hancur ya, karena tadi kita kan sudah pakai kentang yang bagus, yang warna kuning itu buket, dan juga kita sudah pakai telur. Jadi nanti ini nggak bakalan hancur. Nah ini warnanya udah cantik banget, sudah mateng, kita sisihkan. Terus kita mau bikin untuk lauk yang kedua, kita mau bikin mie goreng. Rasanya kalau tumpeng itu nggak ada mie gorengnya itu kurang lengkap ya. Kalau orang zaman dulu bilangnya kalau mie itu melambangkan panjang umur. Kita rebus dulu mie-nya, kalau sudah kita sisihkan, tapi ngerebusnya nggak usah sampai yang lembek banget. Untuk bumbunya ada merica, bawang putih, dan juga bawang merah. Tambahkan juga kemiri biar nanti rasanya itu lebih buket. Kalau bikin bakmi goreng ini tak tambahin kemiri biar buket. Tumis bumbunya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, juga sudah rada kecoklatan, sekarang kita akan tambahkan lagi telur ya. Telurnya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Udah tinggal kita orak-arik. Kalau sudah diorak-arik, di sini kita tambahkan lagi air, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja Flavis. Kalau sudah mendidih, tambahkan juga bumbu lainnya, ada garam, gula, penyedap rasa, saus tiram biar nanti lebih gurih. Tambahkan kecap manis, kita aduk-aduk lagi. Baru kita akan masukkan mie-nya. Nah, kenapa tadi mie-nya masaknya nggak usah yang sampai lembek-lembek, karena kita mau masak lagi dengan sedikit air ya. Sini aku tambahkan sayuran, ada caisim, terus ada godong bawang dan juga seledri. Misalnya casimnya mau diganti pakai kubis juga boleh. Tambahkan tomat juga ya biar nanti lebih seger. Kita aduk-aduk, masak sampai tercampur rata dan juga matang. Kalau sudah matang, ini mau kita sisihkan dulu. Ini lauk keduanya sudah matang. Sekarang kita mau bikin lauk yang ketiga. Kita mau bikin udang goreng sreng. Ini aku tambahkan cuminya juga. Udangnya sudah aku bersihkan ya, cuman memang nggak aku kupas kulitnya, cuma tak buang kotorannya aja yang di punggung dan juga yang di kepala. Untuk bumbu marinasinya tadi aku pakai kunir, bawang putih, dan juga ada ketumbar. Ini tambahkan lagi garam. Terus kita marinasi kurang lebih selama 5 menit aja udah cukup. Terus kita mau goreng. Untuk goreng tak cemplungin aja langsung semuanya aja kayak gini Flavis. Kita goreng sampai nanti warnanya kemerahan seperti ini. Ini sudah mateng ya. Ini mau kita angkat. Nah lauk ketiganya sudah mateng. Sekarang kita mau bikin lauk yang keempat. Kita mau bikin endok dadar, tapi nanti kita mau gulung terus diiris tipis-tipis. Nah ini cocok banget untuk bikin tumpeng, itu mesti ada telur kayak gini. Kita ambil dulu telurnya, terus kita kocok-kocok, beri sedikit minyak, sedikit aja minyaknya. Kita goreng telurnya. Ini tadi aku jadikan 3 kali gorengan ya, jadi biar nanti tipis-tipis. Nah kalau sudah rodok keket, baru kita balik, terus kita gulung, terus kita goreng semuanya. Sekarang kita mau iris tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah diiris-iris, kita sisihkan.
Nah, semua lauknya sudah mateng. Sekarang kita mau tengok nasinya. Ini nasinya tadi juga sudah mateng. Nih, pulen banget ya. Jadi nggak yang lembek banget dan juga nggak yang perak banget, jadi pas. Nah, sekarang kita ambil cetakan tumpengnya, terus jangan lupa dialasin pakai godong pisang. Pada saat nuang jangan lupa sambil ditekan-tekan supaya dia lebih padat, nggak buyar nantinya. Nah, kalau sudah, ini siapkan tampah. Tadi tampahnya juga sudah tak hias ya. Nah, ini mau kita tuang di atas tampahnya. Terus kita masukkan lauk-lauknya. Kita toto aja sesuai dengan kreasi Flavis di rumah aja kayak gini. Ini tadi ada mie-nya, terus ada bergedel, ada udang, timun, dan juga ada telurnya. Dah, tomatnya boleh ditambah-tambahkan hiasan sesuai dengan seleranya Flavis. Nah, tumpengnya sudah jadi. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal kentang yang enak banget. Nanti kita juga mau tambahkan udang Flavis. Nah, ini kentangnya mau kita siapkan dulu. Kita potongnya kecil-kecil, kotak-kotak aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau langsung kita goreng. Siapkan wajan, tambahkan minyak ya. Kalau sudah panas, masukkan kentangnya. Kita aduk-aduk. Nah, nanti kita masak sampai nanti kentangnya mateng dan juga rodok garing kayak gini. Kalau sudah garing, ini kita angkat, kita sisihkan. Terus nanti kita mau siapkan untuk bahan tambahannya. Kita hari ini sambal kentangnya mau dicampur pakai udang. Kebetulan tadi ke pasar lihat udang kok ada yang gede-gede dan seger-seger. Ini mau langsung kita masak pakai kentangnya. Ini kita goreng dulu udangnya. Tadi minyaknya tak kurangin ya. Nggak usah lama-lama Flavis, bentar aja udang tuh udah mateng. Nah, seperti ini aja. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau buat untuk sambelnya ya. Untuk sambelnya bahan-bahannya tadi ada bawang putih, terus ada bawang merah dan juga cabai. Nah, semua bahan ini tadi sudah direbus terlebih dahulu. Ini cabainya aku tambahkan yang rawit biar nanti lebih pedes. Bagi Flavis yang nggak suka pedes, pakainya cabai merah yang gede aja juga nggak apa-apa. Ulek sampai nanti teksturnya seperti ini, jangan sampai yang halus banget Flavis. Kalau sudah seperti ini mau kita tumis pakai minyak bekas goreng tadi ya. Nah, kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan minyak. Tambahkan lagi untuk bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula. Ini pakai gula pasir boleh, pakai gula Jawa boleh. Ada kaldu bubuk, ada garam, tambahkan lagi air. Masak sampai nanti dia berminyak lagi. Kalau sudah berminyak lagi dan kandungan airnya juga udah susut, kita masukkan kentangnya, udang-udangnya kita cemplungin semua jadi satu. Kalau udah masuk, kita masak dulu. Biarkan nanti bumbunya ngeresep ya, jadi jangan langsung diangkat. Kita masak dulu dengan bumbu biar tanek dulu, bumbunya juga ngeresep. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, nah ini mau kita angkat. Ini warnanya cantik banget, rasanya gurih, pedas, dan juga sedap banget. Siap kita sajikan di meja makan. Cocok banget untuk lauk hari-hari, ataupun lauk untuk kumpul bareng teman, ataupun acara-acara besar. Ini juga cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep kue tiaw goreng yang enak banget. Kalau dulu aku selalu kurang enak kalau bikin kue tiaw. Setelah nemu resep ini baru bikin kue tiaw itu rasanya itu enak banget. Siapkan kue tiawnya. Ini kan tadi nempel, nah kita lepas-lepasin. Kue tiaw itu memang berminyak kayak gini, jadi nanti masaknya minyaknya nggak perlu banyak-banyak. Nah, untuk bahan isiannya di sini aku mau pakai bakso, bisa ganti pakai sosis atau pakai fish cake, itu juga enak banget Flavis. Bakso ikan juga itu enak banget. Ini mau kita irisnya tipis-tipis aja kayak gini. Sayurnya aku pakai cesim. Misalnya nanti Flavis mau pakai kubis atau mau dimasukin keduanya juga boleh banget. Potongnya kecil-kecil aja kayak gini. Nanti aku juga mau tambahkan lagi ada toge ya. Aku udah suka banget masak mie goreng atau kue tiaw goreng, itu biasanya tak campurin pakai toge
Togenya tadi sudah kita petik-petik ujungnya biar cantik. Untuk bumbunya di sini aku pakai cabai rawit, boleh pakai cabai merah keriting kalau misalnya nggak mau terlalu pedas. Bawang merah, bawang putih, dan juga terasi. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Setelah bumbunya halus, ini mau kita tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Tumis bumbunya sampai nanti wangi banget Fluffy. Setelah sudah wangi dan juga sudah mateng, kita tambahkan lagi ada telur. Nah, ini telurnya kita orak-arik ya. Nah, sudah mateng juga. Baru nanti di sini kita cemplungin baksonya. Atau misalnya nanti Fluffy pakai fish cake atau sosis juga boleh. Aduk-aduk. Nah, kita masukkan sayurannya ya. Tapi untuk togenya nanti belakangan aja. Kita masukkan terlebih dahulu sawinya. Sawinya masuk. Kita aduk-aduk, baru kita akan masukkan kue tiaonya. Setelah kue tiaonya masuk, tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Nah, di sini aku mau tambahkan yang menurut aku tuh bikin gurih. Itu nanti ada saus tiram Fluffy. Jadi aku tambahkan ada saus tiram, terus ada kecap manis. Tuh kecap manisnya sengaja aku nggak mau yang banyak-banyak, sedikit aja. Terus tambahkan juga sedikit gula. Misalnya Fluffy mau skip gulanya juga boleh. Garam dan juga ada penyedap rasa. Udah tinggal digoreng seranggang-serang. Apinya pakai yang besar supaya nanti ada aroma smoky atau gosong-gosongnya dikit. Itu bikin kue tiaonya enak banget. Nah, seperti ini aja, warnanya udah cantik banget. Baru kita cemplungin togenya. Togenya masuk, udah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah paling enak, kita maamnya masih anget-anget. Kalau misalnya mau lebih pedas lagi nanti tinggal nyeplus lombok hijau. Terus nanti kita maam pakai kerupuk, wis jan. Udah enak banget untuk lauk. Kalau untuk lauk untuk temen sarapan ataupun untuk makan malam itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.